wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class. Now you are in journalistic subject. Ya, hari ini you akan berada, I will guide you in journalistic subject. Okay, in this chapter 1 ya, di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang dasar-dasar jurnalistik, basic of journalistic, and then the history of journalistic, the definition of journalistic, bahasa jurnalistik, and so on. Jadi akan banyak yang kita bahas ya. Kita mulai dulu yang pertama itu dari ini, short history of journalistic. Oke. Sebelum kita bahas tentang short history ini, kira-kira dasar jurnalistik itu sendiri apa sih, gitu kan? Pasti ada yang bertanya. Sering kita menyebut istilah jurnalistik, tapi kita nggak tahu jurnalistik itu apa, ngapain aja, berita itu jurnalistik nggak sih, wartawan itu jurnalistik apa jurnalis ya. Tentu ada keraguan di antara kita. Supaya tidak ragu ya, marilah kita luruskan bersama. Oke. First I will talk about short history of journalistic. Kalau kita bicara tentang sejarah jurnalistik itu banyak sekali ya, dari zaman Romawi sampai zaman peradaban seperti sekarang itu banyak sekali pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli. Oke, kita dulu yang pertama itu kalau dari bahasa Romawi sendiri ya, ada akta diurna namanya. Ini dulu berupa papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau mading, atau papan informasi yang sekarang itu diletakkan di Forum Romanum agar diketahui oleh banyak orang. Jadi kalau you ke Roma sekarang ya, you bisa bertemu atau melihat akta diurna ini di Forum Romanum tepatnya. Jadi besok kalau ke Roma jangan lupa lihat ini. Oke. Kemudian kalau secara harfiah, akta diurna sendiri itu diartikan sebagai catatan harian atau catatan publik harian. Kenapa tadi dikatakan catatan publik harian? Karena di situ kan setiap informasi yang ada pada zaman itu diletakkan di akta diurna. Jadi semua orang yang datang bisa melihat di papan pengumuman tersebut. Oke. Akta diurna ini awalnya berisi catatan proses dan keputusan hukum. Lalu berkembang menjadi pengumuman kelahiran, perkawinan, hingga keputusan kerajaan atau senator dan acara pengadilan. Jadi dulu kalau ada yang bersalah, siapa yang dipenjara, ada berita penting di Roma itu akan ditaruh di akta diurna. Seiring berjalannya waktu, kemudian akta diurna ini diyakini sebagai produk jurnalistik pertama sekaligus pers, media massa atau surat kabar, koran pertama di dunia ya. Sehingga kalau ada pertanyaan siapa orang atau bapak pers dunia, jawabannya adalah siapa kira-kira yang memerintah di zaman Romawi kuno itu. Dari tahun 100 sampai 44 Masehi, you tahu siapa? Ya, benar sekali ya, Julius Caesar. Kalau dalam bahasa Inggris saya sering menyebutnya Julius Caesar. Kalau bahasa Indonesia orang menyebutnya Julius Caesar. Oke? You tahu kan dia? Julius Caesar? Baca sejarah dong, oke? Nah, kata atau istilah jurnalistik pun berasal dari kata akta diurna ini yang menghimpun atau menulis informasi untuk dipublikasikan di akta diurna. Kemudian, kata diurna tersebut muncul, setelah muncul kata diurna ini muncul lagi kata de jure ya, ini in Prancis, bahasa Prancis nih, de jure. Kemudian yang berarti maknanya adalah hari. Kemudian ada lagi dalam bahasa Inggris muncul journal yang artinya laporan. Lalu berkembang pesatlah lagi dari akta diurna, kemudian de jure, ada jurnal, menjadi journalism atau jurnalistik. Dalam bahasa Inggris sendiri, jurnalis ini artinya adalah orang yang membuat atau menyampaikan informasi. Sampai di sini paham? Oke. Next, kita lihat ada ini, the definition of journalistic, pengertian jurnalistik. Secara bahasa Indonesia ya, dalam kamus KBBI, kita tahu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik ini adalah hal yang menyangkut kewartawanan
dan persurat kabaran, dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan atau persurat kabaran. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang surat kabar itu dulu yang kalau sesuai dengan KBBI itu yang dinamakan dengan jurnalistik. Sedangkan menurut bahasa Inggris ya, jurnalisme atau journalism diartikan sebagai the activity of profession of writing for newspaper, magazine, or news website, or preparing news to be broadcast. Itu atau kalau kita translate kan atau kita meaningkan sebagai aktivitas atau profesi penulisan untuk surat kabar, majalah, situs web, berita, dan menyampaikan berita untuk disiarkan. Atau bisa juga kita sebut sebagai the collection and editing of news for presentation through the media, writing design for publication in a newspaper or magazine. Oke. Kata kunci dalam pengertian jurnalistik tersebut ya adalah berita dan penyebar luasan. Jadi jurnalistik itu erat kaitannya dengan berita, news, dan penyebar luasan alias publikasi atau publication. Jadi kalau sudah ada news, ada publication, otomatis itu adalah jurnalistik. Oke? Kemudian, secara spesifik kita dapat katakan lagi jurnalistik tersebut adalah pengumpulan bahan berita alias peliputan. Nih, pertama peliputan, kemudian pelaporan peristiwa alias reporting, kedua. Kemudian penulisan berita alias writing, kemudian penyuntingan naskah berita alias editing, keempat, dan penyajian atau penyebar luasan berita alias publishing or broadcasting melalui media. Jadi pertama itu peliputan, kedua reporting, pelaporan berita, ketiga penulisan, writing, kemudian yang keempat setelah ditulis diedit lagi, penyuntingan naskah berita, kemudian yang kelima penyajian atau penyebar luasan berita alias publishing atau broadcasting melalui media. Oke? Jadi nggak susah ya. Kalau sampai sudah paham sampai di situ, kita ke bagian-bagian dari jurnalistik. Ada proses, teknik, dan ilmu. Oke, kalau tadi kita sudah bicara tentang pengertiannya, ada proses, teknik, dan ilmu peliputan, penulisan, dan penyebar luasan alias publishing melalui media. Sekarang kita lihat dulu tahap-tahapnya apa saja. Kita pertama akan melihat tuh proses. Proses ini apa saja yang bagian proses, yaitu aktivitas berupa peliputan, penulisan, penyebar luasan info aktual melalui media. Jadi ini yang dinamakan proses dalam jurnalistik. Apa saja dia? Berupa peliputan, penulisan, penyebar luasan info aktual melalui media. Kemudian yang kedua kita ke teknik. Teknik ini apa? Ini berupa keahlian, reporting and writing, keahlian menulis ya, dan meliput penyajian berita ya. Nih, keahlian atau keterampilan meliput, menulis, dan menyajikan berita. Jadi kalau you sudah bisa menulis, kemudian you menyajikan berita, ini you sudah masuk ke dalam teknik jurnalistik ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, itu ada ilmu, bidang kajian, ilmu komunikasi. Ini dimaksudkan adalah ilmu komunikasi massa jurnalistik, yaitu kajian tentang komunikasi melalui media massa. Jadi kalau sudah bisa udah paham tentang proses, kemudian udah mengerti tentang teknik, harus ada ilmunya lagi kalau ingin jadi seorang jurnalis. Apa saja ilmunya? Yaitu ilmu komunikasi. Jadi nggak gampang kalau jadi jurnalis itu. Jurnalis itu juga harus pintar-pintar ngomong. Nggak mungkin kan you meliput berita, tapi you tidak tahu bagaimana ilmunya supaya si narasumber mau untuk diliput, ya kan? Itu harus ada ilmunya dan you harus pelajari itu. Jadi 3 dasar pokok yang harus diketahui untuk menjadi seorang jurnalis adalah proses, teknik, dan ilmu. Proses ini termasuk ke dalam tadi penulisan, penyebar luasan berita melalui media, sedangkan teknik itu berupa reporting dan writing,
kemudian dilaporkan, kemudian ditulis. Kemudian yang terakhir adalah ilmu. Ini yang paling penting. Ketiga-tiga ini tidak bisa you pisahkan dari diri you jika you ingin menjadi seorang jurnalis. Oke. Apa saja jenis-jenis jurnalistik tersebut ya? Berdasarkan media yang digunakan untuk publikasi atau penyebarluasan informasi, jurnalistik dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama itu adalah jurnalistik cetak. Yang kedua, jurnalistik elektronik. Sedangkan yang ketiga adalah jurnalistik online. Oke, kita kupas satu-satu ya. Jurnalistik cetak alias printed journalism itu adalah proses jurnalistik di media cetak atau printed media. Printed media itu apa saja? Apa media cetak yang tahu? Koran. Yes, benar. Koran, surat kabar, majalah, tabloid itu adalah contoh dari printed media ya. Jadi media cetak yang bisa kita pegang itu adalah printed, yang bisa kita baca. Kemudian semuanya bisa dibaca ya, yang ada bentuknya, oke? Kemudian yang kedua itu adalah jurnalistik elektronik, elektronik jurnalisme ya, atau electronic journalism. Ini berupa jurnalistik penyiaran atau broadcast journalism, yaitu contohnya berupa media radio, televisi, and film. Nih, jadi kalau ada printed, kemudian ada elektronik. Ya, ini yang elektronik berupa television, radio, and film. Radio apa, televisi apa, film apa, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini bagian dasarnya saja dulu. Begitu juga tadi dengan yang cetak. Koran itu apa? Kemudian majalah itu apa? Tabloid apa? Apakah antara koran, majalah, tabloid itu sama? Itu ya jawabannya nanti di next video ya. Jadi minggu depan saya akan kupas tentang ini, jenis-jenis jurnalistik printed, elektronik, dan online media ini. Online jurnalistik ya, online journalism. Kemudian yang ketiga ini adalah online journalism atau jurnalistik daring atau berupa jaringan ya, network. Itu adalah penyebarluasan informasi melalui situs web, berita, atau portal berita. Ini menggunakan media internet, media online, dan media cyber. Oke. Lalu muncul pertanyaan, apakah web berita itu sama dengan portal berita? Sama nggak? Kira-kira bagaimana? Kalau sama, apa kesamaannya? Kalau berbeda, kenapa? Ya, next video. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat dulu nih tentang bahasa jurnalistik. Ini kita akan ketugas lagi ya di sini. Bahasa jurnalistik itu disebut juga bahasa media alias bahasa pers, bahasa koran atau bahasa wartawan, yaitu gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita dengan karakteristik singkat, padat, sederhana, jelas, tegas, alias tugas dan menarik ya, to the point. Nah itu sebenarnya. Jadi bahasa jurnalistik itu apa? Yang mana bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita dengan karakteristik singkat, padat, sederhana, jelas, luas, tegas, dan menarik. Nah, tegas, to the point. Jadi orang kalau baca berita itu nggak panjang-panjang lebar, tapi langsung to the point gitu, langsung kena. Makanya misal ya, contoh itu koran adalah salah satu printed media yang disukai di semua kalangan. Entah, mohon maaf, entah itu orang kaya, miskin, itu sama saja. Orang kecil, besar, sudah besar, itu semua baca koran. Tidak ada yang tidak baca koran. Tapi kenapa disukai oleh semua kalangan? Kenapa semua kalangan bisa baca? Tidak harus seorang pintar, tidak harus tamat S3 dulu baru bisa baca koran. Orang tamat SD pun dia kalau baca koran mengerti dengan bahasa koran. Itulah salah satu contoh bahasa jurnalistik dalam bentuk printed media. Kenapa kira-kira menurut you? Karena bahasa yang disajikan itu adalah singkat, padat, sederhana, jelas, tegas, dan menarik. Bahasa keseharian yang biasa digunakan dan dipahami. Makanya untuk salah satu contoh printed media seperti koran itu dibaca oleh semua kalangan. Semua kalangan membacanya. Kalau sekarang sudah enak.
Zaman sudah semakin berkembang, sudah semakin canggih. Di TV kita juga sudah bisa nonton. Dan reporter yang menyajikan berita, tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa jurnalistik, bahasa yang sederhana, yang tegas, ya, to the point, yang menarik, sehingga orang kalau melihat atau membaca berita itu kena gitu ya, sampai ke poinnya, paham, cepat paham. Coba kalau kita udah explain-nya kemana-mana, menjelaskan kemana-mana, sepanjang lebar segala macam, tentu saja tidak akan membuat orang paham dengan apa yang kita sampaikan, gitu. Jadi bahasa jurnalistik itu yang harus diketahui adalah yang pertama itu adalah singkat, padat, sederhana, jelas, tegas, dan menarik. Kemudian kata ringkas, ya, kata yang disebut ringkas alias singkat itu sesuai dengan karakteristik bahasa itu apa kira-kira? Ringkas alias singkat dalam bahasa jurnalistik itu disebut sebagai hemat kata atau economy of words. Jadi you harus berhemat-hemat kalau bicara. Ya, memilih kata dan kalimat ringkas karena keterbatasan ruang dan durasi, termasuk menghindari kata jenuh dan kata mubazir nih. Jadi kenapa harus ringkas bahasa jurnalistik itu? Pertama itu karena ya keterbatasan ruang dan durasi. Kalau nonton sekilas info, ya sekilas info berapa? Sampai 5 menit udah selesai ya. Makanya karena keterbatasan waktu, jadi kita harus gunakan bahasa yang ringkas, yang pas dengan telinga dan penglihatan pembaca. Kemudian, ini saya bilang tadi, supaya orang tidak jenuh dan gak mubazir dengan apa yang kita ucapkan. Jadi langsung to the point, gak basa-basi. Kalau basa-basi itu cukup ya kita lagi negosiasi apa gitu kan. Kalau untuk menyampaikan berita tidak perlu basa-basi. Kemudian yang kedua itu lugas tadi. Lugas di sini disebut lugas kenapa? Karena kita menggunakan kata atau kalimat denotatif. Apa sih kalimat denotatif? Hah? Iya, kalau tahu jawabannya tulis di kolom komentar. Ya. Satu pengertian tidak ambigu dan langsung ke pokok masalah, straight to the point, alias tidak bertele-tele. Nah, gitu ya. Jadi lugas itu straight to the point. Nah, langsung ke poin. Jadi nggak ambigu, nggak bertele-tele, langsung ke pokok masalah. Itu caranya. Ya. Denotatif. Silakan yang tahu apa itu denotatif tulis di kolom komentar. Nanti bisa sih komen. Nah, secara garis besar, produk atau karya jurnalistik itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada berita, itu kalau kita sebut news. Kemudian ada opini alias views. Kemudian ada feature. Apa tadi? Berita, opini, dan feature. Berita itu apa berita? Berita itu adalah laporan suatu peristiwa. Jadi kalau you seorang jurnalis, you akan meliput berita. Jadi kan berupa peliputan. Kemudian you reporting, ya laporkan, kemudian you tulis, ya kan tadi kan itu konsepnya tadi. Jadi itu yang berita, beda dengan opini. Kalau opini itu adalah tulisan berisi pendapat, penilaian, pemikiran atau analisis tentang suatu masalah atau peristiwa. Nah, keduanya ini berbeda antara berita dengan opini. Kalau kita lihat contoh di printed media alias koran ya, ini berita dengan opini ini beda skopnya, beda tempatnya. Kalau dalam koran itu misalnya ada 6 atau 12 atau 16 bagian untuk dituliskan, itu kalau berita itu biasa di bagian-bagian halaman terdepan ya. Kalau opini itu sudah di belakang. Tapi kalau untuk berita, laporan peristiwa, seorang jurnalis itu dilarang sekali untuk mengungkapkan opininya terhadap berita yang dia tulis. Jadi kalau menulis berita, you nggak boleh curhat juga di situ ya. Yang harus ditulis dalam berita itu adalah peristiwa dan tentang peristiwa yang terjadi saat di peliputan, itu yang harus dilaporkan. Tidak boleh you tambahkan dengan pendapat you, itu sangat tidak boleh. Sedangkan opini ini juga misalnya opini seseorang, ada suatu misalnya narasumber yang you ambil, disuruh menanggapi hal ini, kemudian you tuliskan, itu juga tidak boleh pendapat you yang tuliskan di sana, hanya opini dari seorang narasumber ya. Jadi jurnalis itu dilarang curhat di media yang dia tulis ya.
Kemudian untuk feature sendiri, feature ini adalah tulisan yang menggabungkan fakta dan opini atau tulisan khas yang bergaya penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Itu yang dinamakan feature. Jadi feature apa? Tulisan yang menggabungkan fakta dan opini atau tulisan khas yang bergaya penulisan karya sastra seperti cerpen dan novel. Di halaman belakang itu kalau di koran itu kan udah ada halaman santai lah, kalau bahasa Misis itu halaman santai. Ini berita santai, jadi biasa ditulis. Kalau kita lihat ada yang dalam bentuk komik, itu pernah ada, kalau nggak salah itu di Pade ada ya, atau mungkin Singgalang juga pernah. Itu bisa ditemukan di situ. Boleh dalam bentuk karikatur seperti komik atau lain sebagainya, itu juga boleh. Atau misalnya profil seseorang, nah itu juga boleh. Atau ada cerpen atau novel. Cerpen biasanya yang ditulis kalau untuk yang print media berupa koran. Kalau yang tabloid itu otomatis sudah ada novel di situ ya, atau cerita pendek yang begitu panjang sudah ada. Oke. Jadi ini 3 bagian tadi. Foto dan video masuk dalam produk jurnalistik jika berupa foto jurnalistik dan video jurnalistik. Nih, jadi tidak semua foto ya yang you ambil itu termasuk ke dalam produk jurnalistik. Yang mana foto yang mana dulu ya, itu yang mengandung berupa foto jurnalistik atau video jurnalistik berupa suatu peristiwa. Kalau dia tidak peristiwa, berarti dia suatu opini atau dia suatu feature. Itu yang masuk ke dalam foto jurnalistik. Jadi kalau foto selfie ya begini ya, foto selfie tidak ada unsur jurnalistik di dalamnya, itu tidak disebut dengan foto jurnalistik atau video jurnalistik. Jadi foto jurnalistik sendiri adalah foto yang you ambil ketika ada suatu peliputan atau peristiwa, atau video yang you ambil ya itu ketika you meliput berita. Itu yang disebut dengan foto jurnalistik atau video jurnalistik untuk suatu kebutuhan berita. Kalau tidak untuk kebutuhan berita, itu bukan foto atau video jurnalistik namanya. Kalau untuk konsumsi pribadi ya itu bukan video atau foto jurnalistik. Kemudian jenis-jenis berita itu apa saja? Jenis berita itu ada berupa hard news, ada opinion news, interpretative news, dan lain-lain. Kemudian apa saja jenis-jenis opini? Itu ada artikel, editorial atau tajuk. Kalau kita lihat di koran itu ada editorial atau tajuk. Kemudian ada kolom, karikatur, pojok. Nah ini kalau di koran itu sering sekali ada pojok, esai, dan ilmiah populer. Sedangkan kalau jenis-jenis feature sendiri itu ada tips, laporan perjalanan, biografi, ini saya bilang tadi ya, biografi seseorang atau profil seseorang, resensi, dan lain-lain. Oke, untuk lebih luasnya ini akan kita bahas di next video mengenai tentang produk jurnalistik, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis berita tersebut, kemudian yang mana yang berita, yang mana yang opini dan feature, itu akan kita jelaskan secara dalam di video berikutnya. Untuk tugas minggu depan, saya ingin you cari satu koran, satu majalah, dan satu tabloid. Kemudian saya ingin melihat yang mana kira-kira dari kita pertama mulai dulu dari koran. Yang mana di koran itu yang berupa berita, kemudian yang mana yang opini, yang mana yang feature. Itu silahkan nanti you siapkan sendiri di rumah masing-masing sebelum kita ke video berikutnya ya. Jadi untuk pas saya jelaskan, you sudah bisa melihat, oh ini ternyata berita, berarti bener dong yang saya siapin. Oh ini yang ternyata yang opini, berarti sudah siap dong. Kemudian ini yang feature, nah begitu ya. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Like, comment, subscribe, and share to your friend supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jadi nanti lonceng bunyi langsung aja ditonton. Oke? I think that's all. Thank you so much. Bye.